Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Yudi Irfan Dhanil MAG dengan materi yaitu kurikulum dalam ilmu pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rofiatul Mila dengan NIM 12120202226. Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2F, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum pendidikan Islam. Apa sih pengertian kurikulum pendidikan Islam itu? Sebelumnya kita pengertian kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum adalah rencana atau bahasan pengajaran sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Nah, sedangkan kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu ada tahun 1947. Rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Selanjutnya yaitu ada tahun 1964, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Terus ada 1968, Kurikulum Sekolah Dasar, 1973, Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Selanjutnya ada tahun 1975, yaitu Kurikulum Sekolah Dasar, 1984, yaitu Kurikulum 1984, tahun 1994, Kurikulum 1994, dan tahun 1997, Revisi Kurikulum 1994. Selanjutnya ada 2004, yaitu Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Nah, tahun 2006 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir yaitu tahun 2013, Kurikulum 2013 sampai sekarang. Nah, selanjutnya yaitu ada Dasar Kurikulum Pendidikan Islam. Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat berperan dalam mengantarkan pada tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, harus mencapai dasar-dasar yang merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan, dan organisasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu ada dasar agama. Seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, harus menggunakan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya itu ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan hubungan-hubungan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, di dalam hal ini itu bermakna bahwa pada akhirnya harus mengacu pada dua sumber syariat Islam, yaitu ada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua ada falsafah. Dasar falsafah. Dasar ini memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis sebagai susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung kebenaran, terutama di sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga yaitu ada dasar psikologis. Asas ini memberikan bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dalam mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui oleh peserta didik. Nah, yang keempat ada dasar sosial. Dasar sosial memberikan gambaran
bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat kebiasaan dan seni. Dan yang terakhir ada dasar organisatoris. Nah, dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran. Kemudian, yaitu ada prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Ada 13. Yang pertama ada prinsip berasaskan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Terus ada prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip integritas antar mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Yang keempat ada prinsip relevansi. Yang kelima ada prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip efisiensi, prinsip konstituitas dan kemitraan, prinsip individualitas, prinsip kesamaan, memperoleh kesempatan dan demokratis, prinsip kedinamisan, prinsip keseimbangan, dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Nah, ada komponen kurikulum pendidikan Islam. Komponen kurikulum pendidikan Islam yaitu ada 6. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuannya yaitu meliputi ada tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, seorang pendidik harus pula dapat merumuskan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi lulusan, kompetensi lintas, kurikulum, kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu isi kurikulum, berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu media atau saran dan prasarana. Nah, media ini sebagai saran perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, yang keempat ada strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan. Yang kelima yaitu ada proses pembelajaran. Komponen ini sangat penting sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Dengan evaluasi, penilaian dapat diketahui cara pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada orientasi kurikulum pendidikan Islam. Pada dasarnya, orientasi kurikulum pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama ada orientasi pelestarian nilai. Dalam pandangan Islam, nilai terbagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu nilai yang turun dari Allah SWT yang disebut nilai ilahiyah, dan nilai yang tumbuh dan berkembang di peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai insannya. Kedua ini tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan lembaga pada masyarakat yang mendukungnya. Selanjutnya ada organisasi pada kebutuhan sosial. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang ditandai oleh munculnya berbagai peradaban dan kebudayaan, sehingga masyarakat tersebut mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, walaupun perkembangan itu tidak mencapai pada titik kulminasi. Hal ini karena kehidupan adalah berkembang, tanpa perkembangan berarti tidak ada kehidupan. Nah, selanjutnya ada orientasi pada tenaga kerja. Manusia sebagai makhluk biologis mempunyai unsur mekanisme jasmani yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lahiriah, misalnya minum, tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan biologis lainnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara layak, dan salah satu di antara persiapan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang layak adalah melalui pendidikan. Nah, selanjutnya ada orientasi pada peserta didik. Orientasi ini memberikan kompas pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan peserta didik. Orientasi ini diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi peserta didiknya.
Dan yang terakhir ada orientasi pada masa depan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Kemajuan, suatu zaman ditandai oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta produk-produk yang dihasilkan. Nah, hampir semua kehidupan dewasa ini tidak terlepas dari keterlibatan IPTEK. Nah, mulai dari kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan peradaban yang paling tinggi pun menggunakan IPTEK. Nah, dengan IPTEK, masalah yang rumit menjadi lebih mudah. Masalah yang tidak berguna menjadi lebih berguna, dan masalah yang usang dan kemudian dibumbui dengan produk IPTEK menjadi lebih menarik. Nah, mungkin itu saja yang hanya bisa saya paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.